Dalam video tutorial terdahulu kita sudah berhasil membuat sebuah atau beberapa blok directory. Nah, sekarang saya masuk ke salah satu blok directory yang sudah dibuat sebelumnya. Saya masuk ke dashboardnya. Nah, hal-hal apa yang perlu kita lakukan pertama sekali dalam mengelola website atau blok directory ini? Setelah kita berhasil menginstalnya di cPanel, dari cPanel kita masuk ke dashboard blog dengan login dengan menggunakan nama domain / nama directory /up-admin. Maka kita klik menu settingan. Di sini settingan ini ada banyak, ada general, ada writing, ada reading, ada discussion, media, dan permalinks. Mari kita setting satu persatu settingan ini. Yang pertama kita pilih general. Nah, di sini site title itu tidak perlu kita rubah, tagline tidak perlu kita rubah, URL tidak perlu kita rubah, site address juga tidak perlu kita ubah, email biarkan saja dulu seperti ini, nanti bisa diubah sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian jika menerima membership silahkan centang di sini, tapi kalau tidak menerima membership ini tidak perlu dicentang. New user default role, kalau ada yang register sebagai apa? Sebagai subscriber, contributor, author, editor, administrator. Jadi bisa Anda tentukan di sini. Kemudian site language, saya lebih suka tetap membiarkan ini dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris. Kemudian ubahlah time zone. Time zone untuk Indonesia pilih +7, UTC +7. Kemudian date format silakan Anda pilih sesuai dengan selera Anda masing-masing. Bisa Anda pilih seperti ini 12/9/2017 sesuai format Indonesia. Kemudian time format bisa Anda pilih juga seperti ini, atau bisa Anda pilih sebagai custom seperti ini. Kemudian week start on, minggu dimulai dengan hari Senin. Oke. Save change. Settingan general sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita pilih untuk settingan writing. Di sini default post kategori, di sini terpilih uncategorized karena belum ada dibuat kategorinya. Kalau mau buat kategori, silakan klik di sini post, pilih kategoris, lalu buatlah nama kategorinya di sini. Misalkan saya buat nama kategori pertama adalah kegiatan lingkungan. Kemudian slagnya tulis dengan huruf kecil semua, kegiatan lingkungan. Kemudian add new kategori. Maka di sini sudah ada kategori kegiatan lingkungan. Kita kembali ke setting writing. Di sini kita pilih default post kategori adalah kegiatan lingkungan. Default post format standar. Di sini masih banyak pilihan lain. Kemudian mail server, login name, password saya tidak gunakan ini. Jika Anda gunakan silakan Anda setting sendiri. Kemudian di sini update service. Ini untuk tujuan ping. Ketika suatu artikel dipublish, maka akan diping ke berbagai sosial media yang menerima ping atau menerima submit. Silakan kita lihat di sini update service ini untuk mendapatkan tempat ngeping sesuatu artikel begitu dipublish. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini XML-RPC ping services. Kita copy semua ini di blok, lalu copy, kita paste di sini. Kemudian save changes. Baik, settingan writing sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke setting readings. Dalam membaca homepage artikel, homepage daripada sebuah blog atau website, ada dua pilihan, static page atau your latest post atau post-post yang terbaru, post terakhir.
Nah, saya biarkan seperti ini sehingga poster baru akan tampil di atas. Kemudian blog page shows at most. Banyaknya artikel atau postingan yang muncul di homepage. Semakin banyak akan semakin berat loading daripada website. Maka saya biasanya pilih 5 atau 3. Kemudian show syndication feed show the most recent. Pilih 4 atau lebih kecil, terserah. Kemudian for each article in the feed show, saya pilih summary. Kalau full, kalau panjang dia artikelnya, maka akan di loading keseluruhan, itu akan memakan waktu. Maka akan lebih aman melakukan settingan dengan summary. Jadi hanya singkatannya saja, hanya beberapa baris pertama, satu paragraf pertama misalnya. Oke, kemudian kita save changes. Selanjutnya kita lihat setting untuk discussion. Di sini discussion yang paling penting di setting adalah bahwa di sini sebelum komen ditampilkan, before a comment appears, comment must be manually approved. Jadi harus disetujui secara manual. Ini bisa dibuang centangannya di bawahnya. Itu yang paling penting di sini. Yang lainnya bisa Anda setting sendiri. Apa gunanya ini di setting manual? Agar yang memberikan komentar spam berupa link daripada websitenya atau link daripada sosial medianya tidak langsung tampil di komentar artikel blog yang Anda buat. Baik, silakan save change. Selanjutnya mari kita setting media. Media thumbnail size. Saya gunakan 200x200 karena saya akan menggunakan Yoast SEO. Untuk SEO-nya, biasanya Yoast SEO membutuhkan thumbnail minimal 200x200. Kemudian maximum width, saya suka 600, jadi tidak terlalu besar. 600x600. Save change. Selanjutnya permalink, dan inilah yang paling penting harus kita pahami dari awal, dan jangan pernah mengubah permalink ini jika sudah ditentukan di awal. Karena jika dalam perjalanan waktu permalink ini diubah, maka permalink yang sebelumnya akan menjadi crawl error atau tidak ditemukan. Maka akan timbul di webmaster laporan crawl error, URL yang tidak ditemukan. Secara standar, mari kita pilih custom structure. Di sini percentage year, month, kemudian name and day kita buang sehingga tinggal hanya post name percentage. Jadi slash persentase, post name persentase, slash di akhirnya ini dibuang. Lalu kita simpan, save changes. Nah, custom structure adalah nama domain dash nama domain slash directory, nama directory slash percentage postname percent. Oke, sampai di sini selesai sudah settingan awal di sebuah blog atau website yang baru dibuat. Sampai di sini dulu tutorial cara setting ini. Sampai bertemu kembali dalam tutorial berikutnya.